Sistem Super Devouring. Bab 271, Menyelamatkan Orang. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Jiang Liu mengangguk. Kakak senior, kamu, Song Caijing dengan cepat menoleh dan menatap Jiang Liu. Ye Xuan menghiburnya, jangan khawatir, raksasa-raksasa sumber hijau kecil itu tidak bisa terbang. Aku punya sayap, jadi meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa bersembunyi dari mereka. Tapi, Song Caijing masih tampak khawatir. Tidak apa-apa. Kalau kalian tinggal di sini sedikit lebih lama, kami akan butuh waktu lebih lama untuk mengungsi. Kalian cepatlah pergi. Aku akan turun dulu. Ye Xuan menepuk kepala Song Caijing dengan ringan, lalu melompat. Song Caijing memandang punggungnya yang menjauh dan merasa sangat sedih. Jika dia lebih kuat, mungkin dia bisa bersama Ye Xuan. Ketika Jiang Liu melihat Ye Xuan melompat turun, dia langsung memerintahkan Ling Xiao Dapeng untuk melarikan diri dengan cepat. Asal mereka bisa lolos dari jangkauan letusan, mereka akan aman. Meskipun ada banyak bahaya di bawah, Ye Xuan tetap melompat turun tanpa ragu-ragu, satu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, dan yang lainnya untuk memburu raksasa sumber hijau itu. Ratusan ribu binatang misterius berarti sejumlah besar poin pengalaman. Seekor burung hantu hijau yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam pil bumi memungkinkannya memperoleh 2 kristal pelahap. Jika dia membunuh beberapa orang lagi, dia mungkin bisa menerobos ke alam pil bumi. Terlebih lagi, fisiknya sangat kuat sehingga ia dapat melompat hingga ketinggian 100 meter dalam satu kali lompatan. Sekalipun dia tidak menang, dia bisa pergi dengan tenang. Selama peruntungannya tidak terlalu buruk, seharusnya tidak ada masalah. Poin pengalaman, aku datang. Memikirkan hal ini, mata Ye Xuan berbinar dan dia langsung menukik ke bawah. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Lin Suir. Aku tidak menyangka dia juga akan terjatuh. Ye Xuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Lin Suir terluka dan sedang bertarung dengan raksasa hijau kecil. Pada saat itu, dia berbalik dan bergegas menuju Lin Suir. Di tanah, Lin Suir memegang senjata tanah tingkat menengah dan bertarung melawan raksasa sumber hijau kecil yang baru saja memasuki alam pil bumi. Tidak, harus dikatakan itu hanya buang-buang tenaga, karena serangan Lin Suir tidak dapat menimbulkan kerugian apapun pada lawan. Mengapa pertahanannya begitu kuat? Lin Suir tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia baru saja memasuki alam pil bumi, dan dia memiliki senjata bumi tingkat menengah dan seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Akan tetapi, hal itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada monster batu di depannya. Seberapa kuat pertahanan ini? Yang paling penting adalah, jika kita menunda lebih lama lagi, kita akan dikelilingi oleh raksasa sumber hijau lainnya dan itu akan berbahaya. Tepat pada saat ini. Apakah Anda butuh bantuan? Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Dia berbalik dan melihat sesosok tubuh jatuh dari langit. Retakan. Ye Xuan terjatuh dengan keras, dan pedang danyuan di tangannya langsung menebas kepala raksasa sumber hijau. Hah! Kurang satu. Dia mengernyit sebentar, lalu cepat-cepat menghunus pedangnya dan menebas lagi. Pedang itu menebas tubuh raksasa kecil sumber hijau. Lalu terjadilah ledakan keras, dan raksasa kecil sumber hijau terbelah menjadi 2. Kali ini, pertahanan raksasa kecil sumber hijau tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Mungkinkah itu efek lapis lazuli? Ye Xuan bergumam dalam hatinya lalu berbalik dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Lin Suir tercengang. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada raksasa kecil sumber hijau ini, tapi Ye Xuan membunuh satu hanya dengan 2 gerakan. Mengapa kesenjangannya semakin membesar lagi? Mengapa kamu di sini? Lin Suir bereaksi dan bertanya dengan kaget. Bisakah Anda mengajukan beberapa pertanyaan tentang gizi? Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Melihat tangan kiri Lin Suir terkulai lemas di sisinya, dia melemparkan obat penyembuh yang kuat dan melanjutkan, ikuti aku, jangan berlarian. Dia mengambil mayat di kakinya, lalu bergegas keluar ke satu arah. Lin Suir tertegun sejenak, menelan pil itu, dan mengikutinya. Pada putaran pertama letusan, puluhan Sky High Rocks dan Sky Thunder Eagles terjatuh, yang berarti ratusan orang jatuh ke tanah. Sebelum Ye Xuan berlari beberapa langkah, dia bertemu dengan seorang murid dari Sekte Tianyuan.
Pada saat ini, dia sedang melawan raksasa sumber hijau kecil. Untungnya, raksasa sumber hijau kecil ini ukurannya kecil dan baru saja memasuki alam manusia dan, kalau tidak, dia pasti sudah mati. Setelah Yesuan muncul, dia membelah raksasa hijau kecil itu menjadi dua bagian dengan satu pedang, lalu dengan cepat melahap mayat itu dan melemparkan ramuan batin binatang buas misterius itu ke dalam ruang pelahap. Murid itu terkejut, dia berbalik dan mendapati Lin Suir juga bergegas keluar dari hutan, dan segera berteriak, "Kakak senior! Ikuti aku, jangan tertinggal!" Lin Suir berkata, dan mengejar ke arah Yesuan. Muridnya tidak berani tinggal dan bergegas menyusul. Jangkauan penginderaan Yesuan telah melampaui 1000 meter, yang memberinya kemudahan besar. Pertama, dia bisa merasakan ukuran raksasa sumber hijau dalam jangkauannya, dan kedua, dia bisa menemukan orang-orangnya sendiri. Jika dia bertemu dengan raksasa sumber hijau berukuran besar itu, Yesuan sengaja akan menghindarinya, karena mereka setidaknya adalah raksasa sumber hijau yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam pil bumi. Untungnya, tidak banyak raksasa sumber hijau tingkat ini, jadi Yesuan tidak terkalahkan dan dengan cepat mengumpulkan 10 orang. Tentu saja, apa yang mereka temui sepanjang jalan adalah lebih banyak mayat, termasuk Ling Qiao Dapeng, Tianlei Eagle, dan manusia. Tidak hanya itu saja, mereka juga bertemu dengan tim lain, yang kebetulan pemimpin tim ini adalah Yi Tianlang, tetua tertinggi dari Sekte Tianyuan. "Suir, aku senang kamu baik-baik saja." Setelah melihat Lin Suer, Yi Tianlang juga menghela napas lega. "Tetua Agung, di mana gurunya?" Lin Suir tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Entahlah. Aku tidak bisa terlalu khawatir sekarang. Ikuti saja aku dan mari kita pergi ke tempat yang aman dulu." Yi Tianlang menggelengkan kepalanya, lalu bersiap pergi bersama hampir 20 orang ini. Lagi pula, dia adalah yang terkuat di kedua sekte itu, jadi tidak masalah baginya untuk pergi bersama sekelompok orang, selama raksasa sumber hijau tidak meledak lagi. Tim ini termasuk pengikut dari Sekte Tianyuan dan rumah Ling Qiao. Dengan adanya Yi Tianlang, Yesuan merasa lega. Setelah dia tenang, dia diam-diam berbalik. Namun, pada saat ini, "Kamu mau pergi kemana?" Lin Suir melihat sosok Yesuan dan bertanya dengan cepat. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga terdiam. "Tentu saja aku akan kembali dan melanjutkan perburuan binatang misterius." Yesuan menjawab dengan santai. "Apa kau gila? Bagaimana jika kita bertemu raksasa besar?" Lin Suir bertanya dengan tidak percaya. Yi Tianlang juga membujuk, "Wah, aku pernah melihat orang yang rela mati, tapi aku belum pernah melihat orang yang nekat sepertimu. Dalam situasi ini, bahkan aku bisa mati. Sebaiknya kau ikuti kami dan pergi dari sini. Senior, aku bukan anak kecil. Aku tahu batasanku. Aku pergi dulu." Yesuan terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka dan berbalik dan pergi. "Kamu." Lin Suir hendak mengikuti tetapi dihentikan oleh Yi Tianlang. "Biarkan saja dia. Orang itu punya banyak trik. Gelombang kedua wabah mungkin akan segera dimulai. Ayo cepat evakuasi." Bab 272 dari Sistem Pemakan Super. Bab 272 Gila. Setelah terpisah dari tim, Yesuan mulai berlari liar. Tidak banyak orang yang hidup di hutan saat itu. Beberapa dari mereka mati di tangan raksasa kecil sumber hijau, sementara yang lain jatuh dari ketinggian dan berubah menjadi pasta daging. Maka selanjutnya adalah waktu terbaik baginya untuk berburu. Meskipun pedang pengguncang langit ke-8 Desolate menghabiskan banyak dan yuan, dia sekarang menjadi orang kaya dan ramuan apapun yang dia tukarkan dapat memulihkan 30% hingga 40% energinya, yang cukup untuk menggunakan pedang pengguncang langit ke-8 Desolate 2 kali. Akan tetapi, 1 kali pemakaian pedang pengguncang surga ke-8 yang sunyi dapat langsung membunuh raksasa kecil sumber hijau yang baru saja memasuki alam pil bumi. Membunuh 1 saja bisa menutupi biaya membunuh 10, yang pastinya merupakan keuntungan besar. Namun, yang harus diperhatikan Yesuan adalah wabah putaran kedua. Dia melompat dan melihat, dan menemukan bahwa raksasa sumber hijau tampaknya hampir siap. Tepat saat dia mendarat, raksasa sumber hijau mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ledakan. Batu-batu besar terlontar lagi. Meskipun jumlahnya kali ini lebih sedikit daripada yang pertama, tetapi kecepatannya tidak berkurang sedikit pun.
Akhirnya tiba. Yesuan membersihkan raksasa sumber hijau di suatu area dan bersiap menghindari wabah putaran kedua. Dia mendongak dan melihat batu-batu besar melesat di langit seperti meteor. Pada saat ini, sarafnya tegang. Kalau dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di sini. 3 dari mereka datang. Yesuan menatap tajam dan bergerak cepat. Batu-batu besar itu datang ke arahnya, tetapi dia tidak dapat menebak batu mana yang akan jatuh di mana, jadi dia harus bergerak cepat. Ketiga batu besar itu semakin dekat. Yesuan juga menilai bahwa dia tiba-tiba melompat. Lalu, sebuah batu raksasa jatuh di dekatnya. Kekuatan benturannya bahkan mematahkan semua pohon di sekitarnya menjadi 2. Yesuan menoleh dan mendapati tidak ada batu besar yang terbang ke arahnya, jadi dia memfokuskan perhatiannya pada batu besar di dekatnya. Dengan ukuran ini, tampaknya ia berada di level bawah alam pil bumi. Yesuan memperkirakan dalam benaknya. Sekarang dia bisa menilai kekuatan raksasa kecil sumber hijau berdasarkan ukuran batu besarnya. Setelah beberapa waktu, batu besar yang jatuh itu memang mengalami perubahan. Setelah terbungkus dalam kekuatan energi, ia berguncang dengan ledakan keras, mengubah batu-batu hijau yang tidak berguna itu menjadi bubuk. Kemudian, raksasa hijau kecil setinggi sekitar 4 atau 5 meter muncul di hadapan Yesuan. Kamu memang berada di tahap kesuksesan kecil di alam pil bumi. Biarkan aku melihat apa yang mampu kamu lakukan. Yesuan berteriak dalam hatinya, dan langsung memadatkan pedang 8 Desolate dan melesat maju. Jauh sebelumnya, dia telah membunuh seekor binatang misterius yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam bumi dan, yaitu burung hantu hijau. Namun, raksasa hijau kecil ini jelas beberapa kali lebih sulit dihadapi daripada burung pipit hijau. Yesuan tidak tahu apa titik lemah raksasa sumber hijau kecil ini. Dia hanya tahu bahwa itu adalah binatang aneh dan misterius. Kalau dia ingin membunuhnya, cara terbaik adalah dengan melukainya parah, kalau tidak dia akan terus menyerang walaupun kepalanya putus. Oleh karena itu, Yesuan hanya bisa menggunakan metode lama. Retakan. Pedang Agung Eight Desolations tertanam di kepala raksasa kecil Green Sauce. Pada saat ini, raksasa sumber hijau kecil yang telah mencapai tahap kecil alam bumi dan tiba-tiba menendang kakinya dan menyerbu dengan pedang 8 kehancuran. Yesuan, yang memegang pedang 8 kehancuran di tangannya, terpaksa mundur, dan kakinya meninggalkan 2 garis paralel di tanah. Kedua sisi berjarak sekitar 10 meter. Yesuan tidak berani menghunus pedangnya begitu saja. Dia takut dirinya akan terlempar sebelum sempat melakukan serangan kedua. Dia tiba-tiba melompat ke udara, dan seluruh tubuhnya melonjak hingga ketinggian lebih dari 10 meter, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang 8 kehancuran. Raksasa kecil sumber hijau tidak cukup tinggi, jadi dia hanya bisa memprediksi titik pendaratan Yesuan dan bergegas mendekat dengan ganas. Bodoh! Yesuan mencibir, dan tiba-tiba sepasang sayap mengembun di belakangnya. Dia langsung terbang di atas raksasa sumber hijau kecil itu, lalu berbalik dan memberikan pukulan berat lainnya. Setelah 2 pedang jatuh, kepala raksasa sumber hijau yang tingginya 1 meter terpotong menjadi 2. Yesuan memperkirakan bahwa jika 2 pedang lagi saling menyerang, dia akan dapat menggunakan ledakan sonik. Namun, pada saat ini, ledakan. Sebuah suara keras datang dari tidak jauh. Yesuan di udara menoleh dan menemukan raksasa sumber hijau lain di alam bumi dan bergegas ke arahnya seperti tank. Yang kedua, percuma saja kalau sampai datang. Yesuan tiba-tiba menghunus pedang Zentian 8 kehancuran dan menebas raksasa sumber hijau kedua. Seni bela diri tingkat bumi menengah, tebasan pemecah langit. Ledakan. Sebuah tebasan menerobos udara, dan raksasa sumber hijau kedua langsung terpotong. Yesuan diam-diam memperkirakan dalam hatinya bahwa pedang 8 Desolate ini memang bukan barang biasa. Bisa ditingkatkan sesuai level pemegangnya. Sekarang peningkatan dan yuan yang disebabkan oleh pedang 8 Desolate ini diperkirakan telah melampaui senjata bumi tingkat menengah. Meskipun dia sudah dapat menukarkannya dengan senjata bumi tingkat atas, dia hanya dapat menggunakan pedang pengguncang langit 8 Desolasi dan formasi pembunuh angin 8 Desolasi jika dia memegang pedang 8 Desolasi. Terlebih lagi, saat ini dia tidak dapat menukarkan senjata bumi tingkat atas dan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas.
Dia mungkin harus mencapai alam pil bumi sebelum dapat melakukannya. Setelah menjatuhkan raksasa sumber hijau kedua, Ye Xuan kembali memegang pedang besar 8 kehancuran dan menebas ke depan. Terdengar suara keras, dan pedang besar 8 kehancuran telah menebas dada raksasa sumber hijau pertama. Hampir sampai, ledakan sonik. Ledakan. Raksasa hijau kecil itu meledak, dan ramuan batin jatuh ke tanah. Ye Xuan bergegas maju dan mengumpulkan ramuan batin dan mayat. Ledakan, dentuman, dentuman. Raksasa hijau kecil lainnya bergegas datang lagi, tetapi dibunuh oleh Ye Xuan menggunakan metode yang sama. Dua inti dalam dari binatang mistik sukses kecil alam pil manusia membuat Ye Xuan tersenyum lebar. Setelah menelan semuanya, jumlah kristal yang tertelan hampir 10. Pada saat yang sama, suara keras di sini juga menarik raksasa hijau kecil dalam radius beberapa ribu meter untuk menyerbu. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya di hutan patah dan terinjak-injak, dan Ye Xuan seperti binatang buas yang dikelilingi oleh kawanan bison. Aku telah menjadi incaran semua orang, berikan aku pil kekuatan. Pikiran Ye Xuan tergerak, dan dia segera menghabiskan 5 kristal pemakan untuk ditukar dengan sesuatu yang disebut pil kekuatan. Asal seseorang di alam pil manusia meminumnya, ia dapat langsung memperoleh kekuatan 2 kali lipat. Sederhananya, 1 pedang sekarang setara dengan 2 pedang sebelumnya. Ayo, kita membunuh dengan senang hati. Setelah meminum pil kuat itu, seluruh tubuh Ye Xuan seperti terbakar, dan ada kekuatan tak berujung di dalam tubuhnya. Pada saat ini, setidaknya ada 20 raksasa sumber hijau yang bergegas ke arahnya, di antaranya ada 4 yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam pil bumi. Namun, kecuali keempat raksasa sumber hijau kecil ini, yang lainnya tidak dapat menahan pedang Ye Xuan. Pada saat yang sama, 10.000 meter di langit. Gila, gila, anak itu gila. Yi Tianlang, tetua tertinggi Sekte Tianyuan yang berdiri di atas elang guntur langit, tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tetua Agung, apa yang terjadi? Seorang murid tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bab 273. Yi Tianlang menjawab tanpa menoleh, anak dari rumah Ling Qiao dikepung oleh lebih dari 20 raksasa kecil sumber hijau, termasuk 4 yang berada di tahap awal alam dan bumi. Tanpa diduga, dia bisa membunuh mereka semua. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang lainnya di Sky Thunder Eagle terkejut. Raksasa kecil sumber hijau di tahap awal alam bumi dan sangat sulit dibunuh bahkan bagi seorang pendekar di tahap awal alam bumi dan. Namun, Ye Xuan melakukannya sendirian, dan dia bertarung 1 lawan 20. Dia hanyalah seorang monster. Lin Suir juga melihat ke kejauhan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia bisa melihat banyak raksasa sumber hijau kecil berkumpul di satu arah. Agaknya, di sanalah Ye Xuan berada. Dia juga sangat terkejut. Ketika Ye Xuan bertarung dengannya hari itu, kekuatannya tampaknya hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, belum genap setengah bulan berlalu, jurang pemisah antara dirinya dan Ye Xuan sudah melebar dengan cepat, membuatnya bingung. Pemimpin sekte ada di sana. Oh tidak, ada raksasa sumber hijau kecil yang telah mencapai alam pil bumi. Kalian tetaplah di sini, aku akan pergi membantu. Yi Tianlang tiba-tiba berkata, lalu melompat dari Sky Thunder Eagle dan bergegas mendekat. Dia melihat tiba-tiba ada sosok yang muncul di sisi Ye Xuan. Itu adalah pemimpin sekte Tianyuan, Mo Ziyun. Yang lebih penting lagi adalah dia dikejar oleh raksasa hijau kecil yang tingginya 6 atau 7 meter. Pada saat ini, Ye Xuan, yang menggunakan sayap luncur untuk memburu raksasa sumber hijau di hutan, juga melihat sosok besar. Sial, ada pria besar yang tertarik ke sini. Tubuh Ye Xuan bergetar dan dia langsung mengumpat dalam hatinya. Sekalipun dia telah meminum pil kekuatan, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi raksasa kecil sumber hijau yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam pil bumi. Nak, mari kita hadapi ini bersama-sama. Mo Ziyun menarik raksasa hijau kecil dan berteriak. Kebetulan saja Ye Xuan baru saja selesai membersihkan sisinya. Dia mendesah tak berdaya dan bergegas mendekat. Tuan Mo, lebih baik kau kabur saja. Kenapa kau harus membawaku ke sini? Ye Xuan tampak sedikit tidak berdaya. Tidak mudah untuk bertemu dengan binatang buas yang telah mencapai alam pil bumi. Ketika Mo Ziyun melihat Ye Xuan mendekat, dia langsung berhenti,
lalu menghindar ke samping dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Raksasa sumber hijau yang tak kenal ampun terkena serangan langsung, kakinya tersandung dan langsung jatuh ke tanah. Ramuan batin dari binatang misterius yang telah mencapai alam pil bumi, mungkin kali ini kedua sekte kita dapat menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Kau tahan dia. Mo Ziyun berteriak, bergegas maju dan mulai menyerang dengan panik. Dia telah menemukan bahwa raksasa kecil sumber hijau ini memiliki pertahanan yang kuat, tetapi sebenarnya sangat rapuh di dalam, jadi menggunakan teknik telapak tangan sangatlah efektif. Ingin menggunakan ramuan batin binatang misterius untuk menerobos ke alam pil surgawi. Ini mungkin tidak semudah itu. Jika Anda ingin menerobos ke alam pil surgawi setelah mencapai pencapaian agung alam pil bumi, akan lebih baik untuk mendapatkan ramuan batin binatang misterius dari alam pil surgawi. Ye Xuan berkata dalam hati, namun tetap berlari maju. Dia memperkirakan efek pil kuat yang tersisa mungkin akan habis di sini. Namun, apa yang dikatakan Mo Ziyun benar. Ramuan batin dari binatang misterius yang telah mencapai kesempurnaan agung alam pil bumi juga dapat membantunya menerobos. Dia hanya perlu mengumpulkan lebih banyak lagi. Namun, raksasa hijau kecil setinggi 6 atau 7 meter ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Ye Xuan menggunakan pedang 8 kehancuran untuk membantu Mo Ziyun menahan serangan tinju raksasa kecil itu. Awalnya, Mo Ziyun tidak percaya diri untuk menghadapinya sendirian, tetapi dengan pengendalian diri Ye Xuan, dia bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kecepatan raksasa sumber hijau kecil ini turun secara signifikan, dan kaki kirinya dipukul lebih dari 10 kali oleh Mo Ziyun. Potong kaki kirinya. Pada saat ini, Mo Ziyun menjatuhkan raksasa sumber hijau dengan telapak tangannya dan berteriak kepada Ye Xuan. Mata Ye Xuan berbinar, dia menggenggam pedang 8 kehancuran dan menebas keras kaki batu itu. Patah. Bahkan dengan dorongan dari pil kekuatan, kekuatannya masih belum cukup dan dia hanya memotongnya menjadi setengah. Akan tetapi, pedang pengguncang surga 8 kehancuran memiliki jurus kedua. Berdengung. Pedang 8 kehancuran tiba-tiba meledak, dan kaki itu langsung putus. Setelah kehilangan satu kaki, ancaman yang ditimbulkan oleh raksasa hijau kecil ini berkurang setidaknya setengahnya. Jika ingin bergerak, ia hanya bisa menggunakan tangannya. Kereta daging dan telur, kau kehilangan salah satu kakimu, mari kita lihat bagaimana kau bisa terus mengisi ulang. Ye Xuan mencibir dalam hatinya. Selama raksasa sumber hijau kecil ini ingin bangkit, dia akan menebasnya dengan pedang. Adapun Mo Ziyun, dia melompat ke tubuh raksasa hijau kecil dan terus menyerang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, raksasa Green Sauce kecil itu dipukuli sampai mati. Mati. Ye Xuan berkedip dan berkata, Tuan Mo, bagaimana kita mendapatkan ramuan batin dari binatang misterius itu? Singkirkan dulu, nanti kita bicarakan lagi saat kita kembali. Mo Ziyun menjawab. Kalau begitu, biar aku membantumu. Berikan mayatnya padaku dan aku akan memberimu ramuan ajaib dari binatang misterius itu. Ye Xuan melangkah maju dan langsung mengumpulkan seluruh mayat. Lalu dia melahap mayat itu di ruang pelahap. Setelah itu, hanya ramuan batin binatang misterius itu yang tersisa. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan batin binatang buas misterius itu, melemparkannya ke Mo Ziyun dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mo, Anda tampaknya tidak mampu melakukannya lagi, apakah Anda ingin melanjutkan? Jika kita berdua bekerja sama, kita bisa menghancurkan mereka, tapi energi ramuanku sudah sangat terkuras dan aku butuh waktu untuk pulih. Mo Ziyun berkata dengan wajah pucat. Saya punya pil yang dapat memulihkan dan Yuan dengan cepat. Sekarang, Master Sekte Mo dan saya akan bekerja sama dan membagi hasil perburuan secara merata. Bagaimana? Ye Xuan berkata langsung. Pil. Mo Ziyun menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Ye Xuan bukan hanya seorang pemurni senjata, tetapi juga seorang alkemis. Dia segera tertarik pada pilnya. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan 10 pil, semuanya adalah pil ajaib yang dapat langsung memulihkan dan Yuan. Mo Ziyun meminum 1 pil dan mendapati bahwa pil itu secara langsung memulihkan 10% dan Yuan miliknya. Kalau dia minum 10 pil, penyakitnya akan sembuh total. Baiklah, 50-50. Mo Ziyun langsung setuju.
Dia baru saja menyaksikan kemampuan Ye Xuan, dan sekarang dengan pil ini, itu akan sepadan. Kemudian, Ye Xuan melompat tinggi, memeriksa dan menemukan bahwa area ini telah dibersihkan oleh mereka. Namun, masih banyak di tempat lain. Lagi pula, mereka hanya membersihkan kurang dari 50 di antaranya, sementara batu-batu besar yang diletuskan oleh raksasa sumber hijau diperkirakan berjumlah ribuan dalam 2 putaran. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas masuk. Tetua Agung, Anda juga ada di sini. Mo Ziyun sedikit terkejut saat melihat orang itu datang. Baru saja aku melihatmu dikejar makhluk besar, jadi aku datang untuk membantu, tapi aku tidak menyangka kalian berdua akan menyelesaikannya sendiri. Kata Yi Tianlang tak berdaya. Tetua Agung, bagaimana evakuasi yang lainnya? Mo Ziyun bertanya lagi. Yi Tianlang menghela napas dan berkata, sebagian besar yang masih hidup telah dikirim keluar. Jika masih ada yang belum pergi, mereka semua pasti sudah mati. Selain itu, raksasa sumber hijau itu tampaknya tidak tergerak. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa membersihkan semua yang kecil. Bab 274 Mesin Pembuat Binatang Misterius. Ya, jika kita bisa mendapatkan begitu banyak inti binatang misterius, Sekte Tianyuan kita pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Namun, saya khawatir akan ada binatang misterius di alam inti surgawi. Mo Ziyun mengangguk. Dengan kekuatan mereka, akan sulit berhadapan dengan binatang misterius di alam inti bumi, apalagi alam inti surgawi. Yi Tianlang berkata, tidak apa-apa. Kita bisa menemukan Zhou Yan dan Lin Xi. Kita berempat yang bekerja sama seharusnya bisa melawan seorang kultivator alam Tiandan. Ye Xuan, yang berdiri di sampingnya, sedikit tidak berdaya saat mendengar ini. 4 orang, apakah mereka mengecualikan dia? Namun, sebelum dia bertemu dengan raksasa kecil sumber hijau di alam Tiandan, dia masih melakukan sesuatu. Pada saat itu, mereka bertiga memilih untuk bergabung, dan keuntungan dibagi 30% hingga 70%, dengan Ye Xuan mendapat 30% dan Sekte Tianyuan mendapat 70%. Tentu saja, ini adalah metode distribusi bagi mereka yang telah mencapai kesuksesan besar di alam bumi dan bagi mereka yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam bumi dan di bawahnya, mereka masing-masing berjuang sendiri. Tak lama kemudian, Tetua Agung Zhou Yan dan pemimpin Sekte Zhou Yan dari Istana Lingqiao juga mengantar para penyintas keluar dan datang. 5 orang berkumpul dan bekerja dengan sangat efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka membersihkan area yang luas dan membagi hasilnya 50-50. Ye Xuan juga mendapat banyak. Setelah dikurangi biaya-biaya, ia memperoleh laba bersih sebesar 10 kristal pemakan, yang sebagian besar diperoleh dari ramuan. Dengan menggunakan mayat. Mereka juga membunuh lebih dari 10 raksasa sumber hijau yang berada di alam pil bumi. Itu panen yang bagus. Jika inti-inti binatang misterius ini diberikan pada seseorang, dia pasti bisa menerobos ke alam inti surgawi. Sayang sekali semuanya dibagi-bagi. Jika kita menyingkirkan sisanya, mungkin kita berempat bisa menerobos ke alam Tiandan. Mereka berempat berpikir demikian. Ye Xuan juga sama, tetapi yang diinginkannya adalah menerobos ke alam bumi dan namun mereka tidak berani melanjutkan karena raksasa sumber hijau itu tiba-tiba meraung lagi. Ledakan. Suaranya menggetarkan bumi. Segera setelah itu, Ye Xuan dan keempat orang lainnya melihat batu-batu besar meletus. Ini letusan ketiga, hati-hati. Zhou Yan langsung berteriak. Tidak, ronde ini luar biasa. Aku khawatir itu dari alam Tiandan. Ayo, ayo. Teriak Yi Tianlang. Alam Tiandan. Mendengar ini, semua orang segera berbalik, tidak berani. Tinggal. Meski hanya puluhan bongkahan batu yang meletus pada putaran ini, namun besarnya bongkahan batu tersebut melebihi bongkahan-bongkahan batu sebelumnya. Mereka pastilah binatang misterius dari alam Tiandan. Kalau mereka dikepung, bahkan mereka berlima tidak akan bisa lolos dari kematian. Untungnya, kekuatan ledakan kali ini tidak kuat, dan hanya mendarat di dekat raksasa sumber hijau. Saat mendarat, jaraknya masih 3 atau 4 kilometer dari Ye Xuan dan 4 orang lainnya. Ye Xuan melompat tinggi dan menatap raksasa sumber hijau kecil yang tingginya lebih dari 10 meter, menunjukkan ekspresi ketakutan.
Ia menghitung ada lebih dari 30 letusan, yang semuanya berada pada level Tiandan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat lagi meneruskan pembersihan. Tidak, aku tidak bisa masuk. Jika kita menjadi sasaran dua dari mereka pada saat yang sama, situasinya akan menjadi rumit. Yi Tianlang berkeringat dingin di dahinya. Sayang sekali. Sayang sekali. Mo Ziyun menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia selesai berbicara, raksasa sumber hijau yang besar meraung ke langit lagi, dan kemudian raksasa sumber hijau yang kecil mulai bergerak keluar. Tidak, ayo pergi. Wajah Zhou Yan berubah dan dia segera berbalik dan pergi. Kita tidak dapat tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Kali ini, mereka mundur 10.000 meter jauhnya dan bergabung dengan yang lain. Pada saat ini, di sebuah tebing, kedua sekte mulai menghitung jumlah orang. 100 orang datang dari sekte Tianyuan, tetapi hanya lebih dari 30 yang tersisa. 60 orang datang dari rumah Ling Qiao, tetapi kurang dari 20 yang selamat. Adapun tunggangan terbang, banyak di antara mereka yang mati, dan beberapa tunggangan tingkat binatang misterius juga mati, sehingga hanya tersisa 20 saja. Korbannya sungguh banyak. Ledakan. Suara keras terus terdengar dari kejauhan. Semua orang berbalik dan melihat bahwa raksasa sumber hijau akhirnya bergerak, tetapi sebenarnya sedang membongkar sekte Tianyuan. Bagaimana mungkin raksasa sumber hijau itu bisa melahirkan ribuan binatang misterius? Pasti dia telah menelan lapis lazuli seukuran kepalan tangan itu dan bermutasi, kalau tidak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sekarang ada raksasa di alam Tiandan. Apakah akan ada lagi yang berada di alam Tiandan tingkat rendah? Jika raksasa-raksasa ini keluar, seluruh benua Tianshui akan kacau balau. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Kita hanya bisa menyaksikan saudara-saudara kita. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, mati di sana. Murid-murid yang selamat semuanya berbisik-bisik. Di sisi lain, para pemimpin puncak kedua sekte juga tengah berdiskusi. Sekte Tianyuanku sekarang telah hancur, dan raksasa sumber hijau juga ingin membalas dendam pada kita. Jika kita tetap di sana, aku khawatir kita tidak akan bisa kembali. Kita hanya bisa mencari tempat lain untuk menempatkan murid-murid lainnya terlebih dahulu. Mo Ziyun menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau begini? Aku bisa membuka satu area di Ling Qiao Mansion untuk kamu tinggali. Zhou Yan berkata dengan murah hati. Yi Tianlang sangat gembira setelah mendengar ini dan berkata, terima kasih banyak, Tetua Zhou. Awalnya, hubungan antara kedua sekte itu sangat biasa dan mereka tidak berurusan sama sekali. Sekarang Zhou Yan mampu menyerahkan jabatannya, mungkin itu karena Ye Xuan. Mereka juga tahu bahwa leluhur Ye Xuan dan Lin Suir berasal dari keluarga yang sama, dan keduanya memegang posisi penting di sekte masing-masing, jadi dapat dikatakan bahwa hubungan aneh telah berkembang antara kedua sekte tersebut tanpa mereka sadari. Yah, saya khawatir kita tidak bisa mengambil jasad para murid itu. Mari kita beristirahat dan membuat rencana jangka panjang. Kemudian, kedua sekte itu membangun kamp sementara di dekatnya, tetapi suasananya sangat aneh. Setelah raksasa sumber hijau meletus 3 kali, ia tidak pernah meletus lagi, tetapi ia telah menghancurkan seluruh sekte Tianyuan dan menjadi Raja Gunung. Sekte Tianyuan berada dalam kekacauan dan asap ada di mana-mana karena raksasa sumber hijau. Meskipun bangunan yang rusak dapat dibangun kembali, sekte Tianyuan memiliki formasi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, dan formasi ini juga dihancurkan oleh raksasa sumber hijau. Kedua sekte itu meninggalkan sejumlah orang untuk berjaga guna mencegah binatang buas misterius itu menyerbu. Adapun yang lainnya, mereka beristirahat di kamp. Ye Xuan mengeluarkan semua mayat yang ditemuinya di hutan sebelumnya dan menyerahkannya kepada orang yang bertugas menguburkan. Lalu dia kembali ke gua yang telah dibukanya. Song Caijing adalah satu-satunya orang di dalam gua itu. Ketika dia melihat Ye Xuan masuk, dia memperlihatkan ekspresi aneh. Apa yang salah dengan ungkapan itu? Ye Xuan bertanya dengan heran. Saya merasa sangat lemah dan tidak dapat membantu apapun. Song Caijing sedikit mengernyit. Ye Xuan tahu bahwa dia pasti khawatir tentang apa yang terjadi sebelumnya, dan buru-buru berkata, siapa yang mengatakan itu? Itu karena musuh terlalu kuat sehingga kita tampak lemah. Sambil berbicara, dia berjalan ke sisi Song Caijing,
mengeluarkan beberapa pil batin binatang buas misterius di alam pil bumi, dan berkata, semua pil batin binatang buas misterius ini adalah milikmu. Selama kamu memurnikan pil batin ini, kamu dapat menerobos ke sukses kecil alam pil bumi. Saat itu, kamu akan lebih kuat dariku. Bab 275 kembali ke tanah hijau. Tapi, ini diperoleh dengan susah payah, mengapa kau memberikan semuanya kepadaku? Song Caijing segera mendorong kembali ramuan batinnya. Ye Xuan tersenyum tenang dan berkata, jumlah ramuan batin di cincin Qian Kun ku pasti lebih banyak dari yang dapat kau bayangkan. Tidak hanya itu, aku juga menyiapkan satu untuk saudaramu. Dia mengeluarkan ramuan batin lain dari binatang misterius. Kalau ramuan-ramuan dalaman ini dikeluarkan, harganya pasti akan melambung tinggi. Benar-benar. Song Caijing masih belum sepenuhnya mempercayainya. Ye Xuan mencubit pipinya tanpa daya dan berkata, itu hanya ramuan batin. Aku akan mengambil lebih banyak nanti. Song Caijing terkejut ketika mendengar ini, apakah kamu akan masuk lagi? Sekarang ada alam Tiandan di sana. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi ke Sekte Tianyuan, tetapi ke tanah Qingyu. Sekarang raksasa sumber hijau telah pergi, tidak ada yang dapat mengancamku di sana. Ye Xuan menggelengkan kepalanya cepat. Aku juga ingin pergi. Song Caijing berkata dengan ekspresi penuh tekad. Kamu bisa memurnikan ramuan dalam dari binatang misterius itu di sini. Ramuan ini, seperti ramuan sebelumnya, bisa mempercepat proses pemurnian ramuan dalammu. Aku hanya akan pergi beberapa hari. Saat aku kembali, kamu mungkin bisa menerobos ke alam pil bumi. Ye Xuan mengeluarkan beberapa pil lagi. Bumi dan alam. Setelah mendengar kata ini, mata Song Caijing berbinar. Sekarang dia hanya berada di tahap keberhasilan kecil alam ramuan manusia, dan masih selangkah lagi menuju alam ramuan bumi. Apakah benar-benar mungkin untuk menerobos ke alam dan bumi hanya dalam beberapa hari? Pada saat ini, tanpa sadar dia melihat ke bawah dan mendapati bahwa inti-inti dari binatang-binatang misterius itu semuanya berada di alam inti bumi, dan tidak ada satupun yang berada di alam inti manusia. Kalau begitu hati-hati ya. Aku akan menunggumu di sini. Setelah memikirkannya, Song Caijing memutuskan untuk tidak mengikutinya. Baru saja Tetua Agung berkata bahwa dia mungkin akan membawa semua orang kembali ke rumah Ling Qiao terlebih dahulu. Kalian kembalilah terlebih dahulu, dan aku akan langsung kembali ke rumah Ling Qiao saat waktunya tiba. Kata Ye Xuan. Ya. Song Caijing mengangguk patuh. Beberapa kali sebelumnya dia tidak percaya pada Ye Xuan, tapi kali ini dia penuh percaya diri. Seseorang yang telah mencapai kesempurnaan agung alam manusia dan dapat dengan mudah melenyapkan raksasa sumber hijau kecil yang telah mencapai kesempurnaan kecil alam bumi dan mungkin hanya Ye Xuan yang bisa melakukan ini. Keduanya tinggal diam di dalam gua untuk sementara waktu, dan kemudian tetua tertinggi mengirim seseorang untuk kembali ke rumah Ling Qiao. Adapun Ye Xuan, ia menunggangi burung rok yang terbang tinggi dan pergi ke tanah hijau. Tanah hijau dan terpencil ini diciptakan oleh raksasa sumber hijau. Sekarang setelah raksasa sumber hijau, sang Raja Gunung, telah pergi, Ye Xuan ingin menjelajahi tanah hijau dan terpencil ini. Bila seorang pendekar memurnikan ramuan batin dengan level yang sama, level kultivasinya dapat meningkat pesat. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Jika dia memurnikan satu tingkat tinggi, tingkat kultivasinya akan maju pesat. Meskipun tingkat kultivasi yang diperoleh dengan cara ini agak tidak stabil, jika dikombinasikan dengan pil olahan yang dipertukarkan oleh Ye Xuan, tidak hanya kecepatan pemurniannya dapat ditingkatkan secara signifikan, tetapi juga tidak akan ada efek samping. Jadi kali ini, Ye Xuan ingin memburu sejumlah besar ramuan batin, lalu menjualnya bersama dengan ramuan halus. Keuntungan yang didapat pasti jauh lebih besar dibanding jika ia menelan ramuan batinnya secara langsung. Namun, ada beberapa pesaing untuk tanah yang berharga ini. Dua orang tetua di alam pil bumi datang ke kediaman Ling Qiao, yaitu kepala pemurni peralatan, Tetua Hu, dan kepala alkemis, Tetua Lian. Sedangkan untuk Sekte Tianyuan, datanglah dua tetua yang telah mencapai tahap kecil alam dan duniawi, jadi persaingannya cukup sengit. Mereka berlima menunggangi batu besar menuju tanah hijau. Mereka melakukan perjalanan semalaman dan hanya butuh waktu 1 hari.
Setelah itu, mereka membiarkan Ling Qiao Dapeng beristirahat di tempat yang aman, dan kemudian masing-masing dari mereka memasuki tanah hijau. Cek, aku punya perasaan kalau efisiensi mereka pasti lebih tinggi daripada jumlah mereka berempat. Ye Xuan mencibir. Alasan mengapa hanya ada sedikit orang kuat di alam pil ilahi di 4 domain utama adalah karena hanya ada sedikit binatang misterius. Tanpa ramuan batin binatang buas misterius untuk membantu dalam kultivasi, mereka hanya bisa mengandalkan akumulasi waktu. Jika kita dapat memperoleh sejumlah besar inti binatang misterius, maka Ling Qiao Mansion pasti dapat melampaui Sekte Tianyuan. Namun, Ye Xuan tidak berani ceroboh. Lagi pula, ada beberapa binatang misterius di alam bumi dan arah jam 3, 600 meter. Ye Xuan memejamkan matanya dan merasakannya, lalu segera melesat keluar. Pembunuhan dimulai. Tanah hijau tidak terlalu besar. Jika 5 orang masuk dari tempat yang berbeda, mungkin hanya butuh waktu 2 hari untuk membantai semua binatang misterius di dalamnya. Ye Xuan sangat efisien. Hanya dalam waktu setengah hari, dia telah membunuh ratusan binatang buas misterius dan memperoleh ratusan inti dalam binatang buas misterius dari berbagai tingkatan, termasuk 7 inti dalam alam inti bumi, 3 di antaranya adalah alam inti bumi kesuksesan kecil. Jika dijumlahkan, mungkin ada. Namun, saat malam tiba, Ye Xuan tiba-tiba melihat mayat. Mayat manusia yang mengejutkannya. Ye Xuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia pernah melihat mayat itu sebelumnya. Dia langsung terkejut dan bergumam, bukankah ini tetua agung Sekte Tianyuan? Bagaimana dia bisa mati di sini? Dia tanpa sadar memeriksa dan menemukan tidak ada makhluk hidup di sekitarnya, jadi dia berjalan mendekat. Mayat. Ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, memang sesepuh agung Sekte Tianyuan. Tetua agung dari Sekte Tianyuan ini adalah seorang master yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam bumi dan dengan bantuan senjata bumi tingkat menengah yang dibeli dari Ye Xuan, dia mampu bertarung bahkan melawan binatang buas yang telah mencapai kesuksesan besar di alam bumi dan namun, dia meninggal di sini. Ye Xuan memeriksa dengan teliti dan mendapati bahwa pria itu memiliki ekspresi wajah yang datar saat meninggal, dan tidak ada luka di tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Cincin Qiankun dan artefak bumi kelas menengah masih ada di sana. Sepertinya itu bukan buatan manusia. Apa sebenarnya yang membunuhnya? Ye Xuan sangat terkejut dan langsung menyimpan cincin Qiankun dan artefak bumi tingkat menengah. Akan tetapi, saat dia mengumpulkan mayat tersebut, dia terkejut karena mayat tersebut tidak dapat disimpan di Qiankun Ring. Mengapa demikian? Ye Xuan sangat terkejut. Sistem pelahap tidak dapat mengumpulkan mayat, tetapi cincin Qiankun bisa. Tetapi saat berikutnya, dia tahu alasannya. Tampaknya ada sesuatu yang berenang di perut mayat ini. Pada saat itu, benda itu tiba-tiba berenang ke tenggorokan mayat, lalu tiba-tiba melompat keluar. Tidak bagus. Ye Xuan bereaksi dan buru-buru menguraikan pedang 8 kehancuran, memadatkannya menjadi perisai 8 kehancuran untuk menghalangi di depannya. Wah! Sesuatu mengenai perisai 8 kehancuran, namun diblokir oleh perisai dan Ye Xuan tidak dapat melihatnya. Matanya berbinar, dan saat suaranya terdengar, aliran dan Yuan menyembur keluar. Tidak peduli apapun dirimu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian terlebih dahulu, formasi pembunuh angin 8 Desolate. Dalam sekejap, perisai itu pecah berkeping-keping dan mulai mengikuti lintasan yang rumit. Tetapi ketika 8 bilah tajam itu berputar dengan kecepatan tinggi, Ye Xuan melihat cahaya hijau menyala di rumput di sampingnya. Mau lari. Ye Xuan mengeluarkan busur senjata bumi tingkat menengah dan menembakkan anak panah naga api ke arah itu. Suhu yang teramat tinggi itu seketika membakar pepohonan yang menghalangi jalan menjadi abu, tetapi makhluk hantu itu masih bisa lolos. Apa benda itu dan mengapa begitu cepat? Ye Xuan tampak ngeri. Bahkan matanya tidak dapat melihat dengan jelas benda apa itu, dan dia masih dapat merasakannya saat benda itu bergerak, tetapi setelah benda itu berlari ke rumput, dia tidak dapat lagi merasakannya. Artinya benda ini masih ada.